Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya bisa mendapatkan syafaatnya. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmatnya yang besar ini, yaitu salah satunya masih diberi kesempatan untuk meraih berbagai keutamaan yang disediakan oleh Allah pada bulan Ramadan tahun ini. Barangkali pada bulan Ramadan lalu ibadah kita belum maksimal atau belum pula berkualitas. Beberapa ibadah kita belum maksimal dan belum pula berkualitas, yaitu belum sesuai petunjuk Nabi Sallallahu, yaitu belum sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada bulan Ramadan tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaikinya agar ibadah kita bisa menjadi maksimal dan berkualitas sehingga kita dapat meraih berbagai keutamaan pada bulan Ramadan. Bersyukurlah orang-orang yang masih bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Betapa banyak orang-orang yang mungkin beberapa orang-orang sekitar kita yang kita cintai tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini karena mereka telah dipanggil oleh Allah untuk menghadap kembali kepadanya terlebih dahulu sebelum kedatangan bulan Ramadan. Padahal mereka merindukan pertemuan dengan bulan Ramadan untuk beribadah padanya dan mengharapkan berbagai keutamaannya. Namun Allah belum mengizinkan. Pada Ramadan tahun lalu mereka berpuasa, bersahur, berbuka puasa, sholat tarawih dan witir, dan bertadarus bersama kita. Namun Ramadan tahun ini kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Bersyukurlah kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk beribadah pada bulan Ramadan tahun ini. Sebagian orang-orang yang kita kenal dipertemukan dengan bulan Ramadan, namun mereka tidak bisa beribadah dengan maksimal pada bulan ini karena penyakit yang mereka derita. Mereka terbaring dirawat di rumah sakit maupun di rumahnya sendiri. Mereka belum maksimal dalam melaksanakan puasa, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, dan tadarus Al-Quran. Padahal mereka ingin beribadah di bulan Ramadan ini. Namun sekali lagi Allah belum memberi kesempatan bagi mereka. Bersyukurlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Barangkali kita dalam Ramadan sebelumnya lalai dalam ibadah, seperti tidak melakukan atau jarang melakukan sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, dan bersedekah. Kita dilalaikan oleh pekerjaan dan kemewahan dunia. Bahkan kewajiban puasa ada pula yang meninggalkan. Maka Allah masih sayang kepada kita dipertemukan bulan Ramadan tahun ini agar kita bertaubat dengan menghentikan maksiat, memaksimalkan ibadah kita, dan memperbaiki segala kekurangan dan kelalaian dalam ibadah kita pada Ramadan tahun yang lalu. Maka jadikanlah Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik selama hidup kita dengan memperbanyak ibadah sesuai sunnah Nabi SAW. Sehingga jika Allah memanggil kita untuk menghadapnya, maka Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dan terindah dalam hidup kita sehingga kita mendapat husnul khotimah. Kita pun tidak tahu kapan ajal atau kematian menjemput kita. Karena kematian itu datangnya pun juga tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan kepada kita. Maka manfaatkanlah momentum Ramadan tahun ini dengan maksimal. Bersyukur itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkannya. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menyebutkan perintah ini. Allah dan Rasul-Nya SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita agar senantiasa mensyukuri nikmatnya yang Allah berikan kepada kita dan
tidak melalaikannya serta tidak kufur nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Ibrahim ayat 7. Allah Ta'ala juga berfirman, "Maka ingatlah kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku." Al-Baqarah ayat 152. Ketika bulan Ramadan datang, kita dianjurkan menyambutnya dengan memberi kabar gembira kepada umat Islam mengenai keutamaannya, agar umat Islam termotivasi untuk memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan tahun ini. Hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Beliau memberi kabar gembira kedatangan bulan Ramadan kepada para sahabat dengan menjelaskan berbagai keutamaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika bulan Ramadan datang, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Telah datang kepada kalian Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Diwajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pada bulan tersebut, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Padanya juga terdapat satu malam yang ibadah padanya lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang kebaikan dari malam tersebut, maka ia telah terhalang dari kebaikan tersebut." Dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan beberapa keutamaan bulan Ramadan, yaitu yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan. Keberkahan ini mencangkup keberkahan dunia dan akhirat berupa keberkahan pahala, yaitu dilipat gandakan pahala amal soleh padanya, dan keberkahan dunia, yaitu ditambah rezekinya. Kedua, pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Maksudnya kita diberi peluang untuk masuk surga dengan cara melakukan ibadah pada bulan ini, yaitu puasa, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, tadarus Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran, memahaminya, menghatamkannya, menghafalkannya, dan mempelajarinya. Sekarang pilihan ada pada kita. Jika ingin masuk surga, maka lakukanlah ibadah dan perbanyaklah. Bila tidak, maka kita tidak bisa masuk surga. Berarti kita sendiri yang tidak mau masuk surga. Ketiga, ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya, kita tidak diberi kesempatan untuk berbuat maksiat. Karena bulan Ramadan itu bulan ibadah dan penuh ketakwaan. Terlebih lagi, ibadah puasa dapat mencegah maksiat sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jika seseorang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan, berarti ia tidak melakukan puasa atau melakukan puasa, tetapi tidak benar melakukannya karena tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi karena sudah terbiasa melakukan maksiat sebelum Ramadan, sehingga menjadi tabiat dan tidak mau bertaubat, atau hawa nafsu telah menguasai dirinya selama ini. Keempat, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang bernama Lailatul Qadar. Keutamaan malam ini yaitu ibadah yang dilakukan padanya lebih baik dari ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 3 dan hadis ini. Untuk mendapatkan keutamaan ini, maka kita dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir pada Ramadan atau i'tikaf. Karena malam Lailatul Qadar ini hanya ada pada 10 malam ini sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Keutamaan yang lain atau yang kelima, yaitu pada bulan Ramadan merupakan bulan penghapus dosa-dosa. Dosa seorang hamba dihapus oleh Allah dengan ibadah yang dilakukan, yaitu puasa Ramadan, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, dan tadarus Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan menjadi penghapus dosa di antara waktu tersebut, jika dijauhi dosa-dosa besar.
Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dan mengetahui batasan hukumnya dan menjaga dari hal-hal yang sepatutnya dijaga, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna qiyam Ramadan adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah seperti sholat tarawih, tahajud, sholat witir, dan tadris Al-Quran. Kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu selagi kita masih diberi waktu, masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa beraktivitas, dan masih diberi kesempatan oleh Allah, maka jangan melewatkan kesempatan ini untuk hal yang sia-sia. Gunakanlah waktu bulan Ramadan ini untuk beribadah dan mencari pahala akhirat sebanyak-banyaknya, dan jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan terbaikmu. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan pada penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.